Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Monggo silakan duduk Pak Likul. Iya Bu Evi, terima kasih. Ada keperluan apa Pak panjenengan menemui saya? Iya, kemarin kan kita sudah janji untuk mengobrolkan sesuatu masalah coaching. Oh iya Pak Likul, saya sampai lupa. Terima kasih ya Pak Likul sudah diingatkan. Iya, sama-sama. Oh iya Pak Likul, baiklah kalau begitu pada kesempatan ini saya akan mengobservasi panjenengan sama Bu Eni. Jadi nanti dari kegiatan yang dilaksanakan pada Puji. Pada kegiatan ini penilaian rubrik apa yang panjenengan pergunakan? Saya akan menggunakan rubrik penilaian yang beralur tirta Bu Evi. Yaitu tirta itu akronim dari T itu tujuan, I yaitu identifikasi masalah, R yaitu rencana aksi, dan K adalah tanggung jawab. Oh, oke. Berarti untuk kegiatan ini indikatornya menggunakan alur tirta ngoten nggih. Ya. Nah, jadi kemudian untuk indikator kompetensi yang ingin panjenengan capai itu apa, Pak? Saya kompetensi indikator yang akan saya capai untuk proses coaching nanti yaitu satu, kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, yang nomor tiga yaitu saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memunculkan ide-ide solusi untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Jadi kompetensinya ada 3 gitu ya, Pak ya? Ya. Nah, dari 3 kompetensi itu pasti ada salah satu yang menjadi prioritas. Nah, kira-kira apa yang diprioritaskan Pak Likul dalam coaching nanti? Nantinya saya akan menonjolkan dari 3 tersebut yaitu melakukan pertanyaan-pertanyaan supaya nantinya posisi saya itu mengumpulkan ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Oh iya. Baiklah kalau begitu kegiatan sudah bisa kita mulai ya Pak Likul ya. Iya Bu Evi. Oke baik, monggo Pak Likul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Likul. Silakan duduk di sini. Iya, ada yang bisa dibantu Bu Eni. Iya Pak Likul. Sebelum ini saya tanya dulu Pak Likul, mungkin longgar waktunya? Kebetulan saat ini saya sedang istirahat, jadi anak-anak istirahat, jadi longgar. Jadi tidak mengganggu aktivitas Pak Likul ya ini ya? Ini loh Pak Likul, saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami Pak. Karena akhir-akhir ini saya banyak beban pikiran yang saya alami Pak. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami Pak Likul. Oh begitu ya Bu Eni. Kayak dari minggu kemarin saya melihat Bu Eni itu sangat murung sekali. Iya Pak. Nah mungkin dari kemurungannya Bu Eni boleh kamu ceritakan apa yang terjadi. Iya. Ini loh Pak Likul, akhir-akhir ini kan saya banyak sekali tugas Pak. Karena ada perlombaan di kecamatan Pak. Jadi saya ini waktu saya ini gimana ya Pak, sulit untuk membagi waktu Pak antara mengajar dengan mendampingi siswa yang akan mengikuti lomba Pak. Iya, mungkin dari permasalahannya Bu Eni, apa yang Bu Eni harapkan dari pertemuan ini? Iya Pak, dari pertemuan ini saya mengharapkan mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Dari itu hal apa yang bisa menyebabkan Bu Eni hilangnya apa? Iya Pak, jadi gini Pak, saya ini gimana ya Pak ya, saya cerita ya Pak ya, Ya. biar agak lega sedikit. Saya ini kan gini Pak, mengajar kelas 5, sedangkan di sini ini kan ada perlombaan di kecamatan itu Pak. Jadi saya ini mendampingi siswa ya mengikuti lomba, sedangkan dari mengajar, nah ini kayak monoton gitu Pak. Jadi saya ini mengajarnya tuh anak-anak saya jelaskan kok kurang bersemangat, terus monoton seperti itu Pak. Jadi tidak
Terus anak-anak itu juga gini, kalau saya beri tugas dalam mengumpulkannya itu tidak tepat waktu, Pak. Misalnya anak-anak besok mengumpulkan tugas ya, itu ada yang mengumpulkan, ada juga yang tidak mengumpulkan. Seperti itu, Pak, permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oh, dari penjelasannya Bu Eni tadi, mungkin menurut Bu Eni hambatan apa yang bisa menyebabkan anak itu berlaku seperti itu pada Bu Eni? Iya, Pak. Kalau menurut saya hal-hal yang semacam itu bisa terjadi itu gini, Pak. Karena adanya pendampingan lomba itu ya, Pak ya, sehingga saya kan kurang terfokuskan dalam hal mengajar, Pak. Karena kan ya sama-sama penting lah, Pak. Lomba juga penting, ya kan, mengajar juga penting. Namun karena saya diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam mendampingi anak yang lomba, kebetulan itu yang lomba itu kelas 5, Pak. Terus saya kan wali kelasnya, jadi saya ya mau tidak mau ya harus mendampingi yang ikut lomba. Nah, sedangkan saya dalam mengajar ini kurang bisa mempersiapkan ini loh, Pak, media pembelajaran. Jadi saya ini hanya gimana ya, ceramah, terus anak-anak saya suruh mengerjakan soal-soal, nah semacam itu. Jadi ya mungkin anak-anak itu gimana ya, Pak ya, mungkin bosan kali ya, Pak ya, dalam pembelajaran yang sudah saya sampaikan itu. Mungkin ini saja yang disampaikan Bu Eni. Dari situlah timbul permasalahan-permasalahan yang membuat saya itu beban, Pak. Karena anak ini saya ajar kok kurang asik, kurang nyaman seperti itu. Terus dalam mengumpulkan tugas-tugas juga tidak sesuai dengan jadwal yang saya suruh. Misalnya saya suruh besok mengumpulkannya telat, seperti itu, Pak Libul. Bu Eni pernah ikut Bimtek tentang manajemen waktu. Oh iya, ikut, Pak, pernah ikut saya, Pak. Nah, kalau pernah ikut, yang pasti kan sudah mengetahui tentang materi manajemen waktu. Nah, dari situ mungkin tahu apa solusi dari masalah Bu Eni. Oh iya ya, Pak ya. Jadi saya harus tetap mendampingi anak-anak lomba itu, namun tidak menyampingkan iya, Pak. Jadi saya bisa tetap mendampingi anak-anak lomba, namun tidak menyampingkan anak yang ada di dalam kelas. Seperti itu ya, Pak. Tetap tugas utama mengajar. Baiklah kalau begitu Bu Eni, setelah tahu kira-kira Bu Eni rencana apa yang bisa segera Bu Eni lakukan dalam waktu dekat ini untuk menjadi solusi bagi Bu Eni dalam mengatasi hal tersebut. Iya, Pak. Jadi gini, Pak Libul. Menurut saya, Pak Libul ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi, jadi saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendampingi anak-anak yang mengikuti lomba. Sehingga seperti ini, Pak Libul. Jadi kalau ada teman sejawat yang mendampingi anak-anak yang mengikuti lomba, otomatis saya kan bisa ini membuat media-media pembelajaran yang menarik, persiapan untuk mengajar di kelas. Seperti itu, Pak Libul. Jadi itu poin pertama permasalahan. Terus solusi yang kedua itu mungkin seperti ini, Pak. Rencana yang akan saya lakukan dengan mengadakan ice breaking. Kenapa, Pak? Karena kalau ketika mengajar dan hanya berceramah atau menyampaikan materi bla 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 sampai memberikan tugas, anak ini kan ini, Pak Libul, atau bosan gitu ya, Pak Libul ya. Jadi mungkin saya beri SPP dari saya ambil dari video itu pembelajaran. Nah, dari situ anak nanti kan bisa melihat video yang saya tayangkan, dan anak ini juga bisa mengikuti gerakan-gerakan yang video yang saya tayangkan itu. Karena kelas 5 itu gini, Pak Libul, jika disuruh misalnya dikasih dengan gerakan-gerakan atau tepukan-tepukan, itu kan anak itu males ogah-ogahan menirukan karena sudah besar, Pak, jadi ya malu lah. Tapi kalau dengan melihat video ice breaking, dengan sendirinya badannya itu akan bergerak dengan sendiri dan pikiran
lebih fresh lagi seperti itu Pak Ligul. Jadi itu solusi kedua yang akan saya terapkan. Selain itu Pak, dengan membuat tugas yang menarik, jadi tidak terlalu banyak, biar anak ini juga nggak bosan dalam mengerjakan, terus juga bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Jadi seperti itu Pak Ligul, jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Oh iya, setelah rencana yang Bu Eni paparkan tadi, apakah itu Bu Eni ada ukuran keberhasilan dalam menentukan rencana Bu Eni tadi? Gitu ya Pak ya. Jadi ya gini Pak, untuk menentukan tidak langsung tiba-tibanya itu saya terapkan bersamaan gitu. Otomatis kan ada skala prioritasnya gitu ya Pak ya. Nah, jadi prioritas utama itu Pak Ligul yang saya terapkan ini yang pertama tadi, dengan saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi teman sejawat itu ada yang mendampingi anak yang mengikuti lomba itu karena kan butuh waktu itu Pak. Jadi saya ya tadi berkolaborasi sehingga saya ini juga punya banyak waktu dalam menyiapkan pembelajaran. Jadi anak ini yang di kelas itu juga bisa tercover dengan saya seperti itu Pak Ligul. Jadi terus itu yang pertama Pak Ligul. Terus yang untuk kedua, untuk mengatasi kebosanan anak di dalam kelas, nah itu saya akan menerapkan SDG tadi dengan menggunakan buku dari buku, dan anak-anak nanti bisa menentukan dengan tujuan untuk mengefreshkan pikiran anak-anak tadi Pak. Yang kita sendiri saja Pak Ligul, kalau orang dewasa ketika mendengarkan rapat itu kan ya ngantuk itu kan Pak Ligul. Jadi dengan adanya SDG itu tujuannya untuk biar pikiran anak itu fresh seperti itu Pak Ligul. Terus dalam pengasihan tugas anak-anak Pak Ligul, ini saya juga harus gimana ya, tidak seperti biasanya Pak. Kalau biasanya itu kan anak saya kasih pertanyaan 1 sampai 20 semuanya sama, dari 36 siswa itu semuanya sama. Nah, karena kita kan sudah belajar tentang minat belajar siswa itu ya Pak ya, jadi kita harus meminta-mintakan. Jadi mana yang harus diberi, seperti apa yang ingin bercerita ya tugasnya kita kasih aja dengan bentuk cerita. Yang senangnya dengan menulis ya kita suruh menulis, dan semua itu tugasnya itu kita bisa kan anak sekarang bermain HP itu ya Pak ya. Nah dengan seperti itu kan anak bisa melihat HP dengan YouTube. Nah itu kan lebih asik. Jadi anak tanpa disuruh untuk mengerjakan PR pun, anak-anak nantinya itu juga bisa langsung otomatis dengan sendirinya mengerjakan tugas itu dengan kemampuan yang dimilikinya tadi yang sudah kita petakan sebelum pembelajaran itu Pak. Yang ingin bercerita ya bercerita, yang ingin menulis ya menulis, seperti itu Pak Ligul. Baiklah Bu Eni, setelah memaparkan ukuran keberhasilan rencana Bu Eni tadi, apa komitmen Bu Eni terhadap? Oke, kalau begitu Bu Eni, Ya Pak Ligul. setelah memaparkan ukuran keberhasilan rencana Anda tadi, Ya. mungkin di sini apa komitmen yang Bu Eni lakukan terhadap rencana aksi Bu Eni? Komitmen saya ya ini Pak, secepatnya melaksanakan apa ya sudah saya rencanakan itu Pak Ligul. Oh, Itu komitmen saya. ya, berarti bagus. Jadi dalam melakukan komitmen untuk rencana aksinya tersebut, kira-kira Bu Eni, Ya Pak. siapa yang bisa membantu Bu Eni dalam melakukan aksi tersebut? Ya, karena saya tadi kan sudah menjelaskan berkolaborasi dengan teman ya Pak ya. Nah, teman siapa saja ya itu ya sesuai dengan bidangnya ya Pak. Jadi misalnya gini kan ada perlombaan tentang menyanyi. Nah, di situ saya akan mengajak ini Pak Agus selaku guru kesenian Pak. Jadi kan sesuai dengan bidangnya itu. Terus dalam lomba menggambar, menari itu saya minta tolong sama Bu Ranger ini agar bisa mengcover anak yang mengikuti lomba menggambar dan menyanyi, menggambar dan menari gitu. Jadi
yang sesuai dengan bidang yang dimiliki Bapak Ibu guru. Jadi saya biar enak gitu Pak, mengkantornya anak-anak nanti dalam mengikuti perlombaan. Oh begitu ya Bu Eni. Iya, Pak. Berarti sesuai dengan tupoksi masing-masing. Iya, Setelah itu kapan Bu Eni waktu yang bisa Bu Eni tentukan untuk melakukan aksi tersebut? iya Pak. Ya secepatnya Pak Libur, karena masalah ini kan gimana ya Pak ya, sudah nggak nyaman lagi buat saya Pak Libur, karena dengan saya mendampingi anak, terus anak juga yang di kelas bosan itu karena tidak nyamanan itu Pak Libur. Ya secepatnya lah akan saya lakukan Pak, itu biar beban ini sudah nggak ada beban lagi gitu Pak Libur. Ya alhamdulillah kalau Bu Eni itu sudah memiliki pemikiran seperti itu, dan semoga pada pertemuan kita yang akan datang Bu Eni sudah bisa menceritakan hasil-hasil yang telah dilakukan Bu Eni tadi. Semoga tidak ada kebingungan lagi dan kerancuan waktu. Iya Pak, jadi ya harapan saya seperti itu Pak Libur. Dengan adanya tujuan pertemuan kita ini tadi, dengan permasalahan yang sudah saya utarakan kepada Pak Libur, terus saya juga bisa menemukan ide-ide saya dalam menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Setelah itu terus tanggung jawab saya atau komitmen saya dalam melakukan ini tadi, rencana-rencana itu ya tujuannya atau harapan saya pribadi Pak ya bisa terselesaikan dengan baik. Terus setelah itu juga hasilnya lebih baik lagi. Jadi nantinya itu di pertemuan selanjutnya atau ketika saya ketemu dengan Pak Libur, saya ini sudah bisa bercerita, Pak, alhamdulillah Pak, di kelas saya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Nah seperti itu Pak, jangan sampai masih sama seperti itu Pak Libur. Jadi dengan adanya coaching ini tadi Pak Libur, beban yang saya alami dari tadi Pak, alhamdulillah itu sudah agak ringan dan plong gitu Pak Libur. Jadi nggak ada beban lagi dalam pikiran saya Pak Libur. Ya alhamdulillah Bu Eni kalau sudah menjadikan tenang dari proses ini tadi, semoga kedepannya itu lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas kuliah seperti itu. Iya Pak, ya saya terima kasih banyak loh Pak Libur karena waktu yang diberikan Pak Libur sehingga saya ini bisa istilahnya curhat gitu ya Pak ya, selama yang saya alami selama ini. Jadi dengan curhatan kita kali ini tadi Pak Libur, gimana ya, kita bisa plong, bisa cover semuanya lah. Nah, harapan-harapan baru, cerita-cerita baru yang lebih bagus lagi dengan harapan yang sesuai dengan kita konsumsi tadi Pak. Ya sama-sama Bu Eni. Kebetulan ini anak-anak sudah masuk Bu Eni, jadi kalau Bu Eni sudah belum, kita lanjutkan. Ya, terima kasih ya Pak Libur ya. Sama-sama kita masuk. Iya, ya. Terima kasih Pak Libur. Ya. Alhamdulillah tadi Pak Muslikur sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik bersama Bu Eni. Alhamdulillah ini dari hasilnya sangat maksimal sekali karena wajah saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak ya. Nah sekarang saya akan mencoba membahas tentang kegiatan yang penjenengan lakukan ini. Di sini saya akan menganalisis tentang apa yang sudah Pak Libur laksanakan tadi. Nah terkait atau mencapai indikator yang sudah Pak Libur bicarakan tadi. Apa yang sudah Pak Libur lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Pak Libur sebutkan tadi? Baik Bu Evi, jadi saya tadi itu mengembangkan kompetensi saya yang berupa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada pelajar saya, sehingga dari pelajar saya itu menemukan ide-ide yang menjadikan solusi atas pertanyaannya tadi.
Selain itu juga saya mendengarkan secara penuh dan fokus kepada permasalahan yang saja utarakan tadi Bu Eni. Iya, iya. Tadi saya sudah mengamati panjenengan melakukan coaching sangat bagus Pak Ibu. Dan pada saat kegiatan coaching juga sudah menemukan titik solusi dari permasalahan coachingnya tadi yang terjadi. Jadi secara keseluruhan Pak Likul sudah saya lihat itu sudah kehadiran penuhnya dapat, juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Terima kasih Bu Eti atas analisis observasi yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Likul. Jadi tadi kompetensi yang panjenengan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, terus apakah ada kompetensi lagi yang ingin Pak Likul kembangkan? Rencananya ke depannya selain dari kompetensi pertanyaan tadi, saya akan mengembangkan tentang kompetensi kesadaran penuh ketika mengajukan pertanyaan berbobot tadi, sehingga saya lebih fokus atas permasalahan yang Koace utarakan tadi, sehingga dia itu nanti muncullah ide-ide untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi digarisbawahi, selain pertanyaan berbobot, nanti ada kompetensi kesadaran penuh yang harus kita tekankan untuk dikembangkan. Baik, iya. Rencananya kapan Pak Likul panjenengan melakukan kompetensi kesadaran penuh? Rencana saya sih secepatnya akan saya lakukan. Jadi nanti entah Senin depan atau kapan, pokoknya secepatnya akan saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang ada dalam proses coaching ini. Baik sekali Pak Likul, dilaksanakan lebih cepat, lebih baik, ngerti ya? Ya. Baik, mungkin itu analisis yang saya lakukan sebagai observer panjenengan. Jadi dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak.